Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dari kelas Pendidikan Biologi 2 angkatan 2017. Saya anggota kelompok 4. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai sistem reproduksi. Saya akan menjelaskan kepada kalian pengertian dari sistem reproduksi itu sendiri. Sistem reproduksi itu sendiri adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi suatu organisme berbeda antara jantan dan juga betina. Reproduksi sendiri itu adalah cara dasar seseorang untuk mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan. Setiap individu organisme ada sebagai hasil dari suatu reproduksi oleh pendahulunya. Nah, cara reproduksi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada reproduksi secara aseksual dan juga ada secara seksual. Dalam reproduksi aseksual, suatu individu itu dapat melakukan reproduksi tanpa keterlibatan individu lain ataupun spesies lain. Nah, contohnya itu pada pembelahan sel bakteri yang berasal dari satu indukan akan menjadi dua sel anakan. Sedangkan reproduksi seksual itu adalah suatu reproduksi yang membutuhkan individu atau memerlukan keterlibatan dua individu lain, biasanya dari jenis kelamin yang berbeda. Reproduksi manusia normal adalah contoh dari reproduksi seksual. Perkembangbiakan aseksual pada hewan umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah ataupun invertebrata. Reproduksi aseksual artinya reproduksi yang terjadi tanpa didahului dengan peleburan dua sel kelamin yang berbeda jenis. Pembelahan aseksual itu sendiri terbagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama itu adalah pembelahan biner. Contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya itu ada pembelahan ganda. Selanjutnya itu ada pembentukan tunas. Lalu ada regenerasi. Dan yang terakhir itu ada partenogenesis. Selanjutnya, perkembangbiakan secara seksual itu melibatkan alat organ reproduksi, sel kelamin atau gamet, jantan dan juga gamet betina, serta proses pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada hewan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada fertilisasi internal dan juga ada fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal itu sendiri merupakan pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induknya, sedangkan fertilisasi eksternal itu adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betina. Setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka selanjutnya itu akan terbentuk zigot, yang kemudian akan berkembang menjadi embrio. Perkembangan dan kelahiran embrio itu terbagi ke dalam 3 cara. Yang pertama itu ada vivipar, yang kedua itu ada ovipar, dan yang ketiga itu ada ovovivipar. Yang pertama itu ada vivipar atau hewan beranak, yaitu hewan yang embrionya itu berkembang di dalam uterus atau rahim induk betina. Contohnya itu sebagai berikut. Yang kedua, itu ada ovipar atau hewan yang bertelur, yaitu hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Telur ini dikeluarkan dari dalam tubuh dan dilindungi oleh sebuah cangkang. Embrio memperoleh makanan dari cadangan makanan yang terdapat di dalam telur. Beberapa hewan ovipar mengerami telurnya hingga menetas, seperti berikut ini. Namun, banyak pula induk yang menimbun telur dengan pasir atau bahkan membiarkannya begitu saja. Contohnya seperti berikut ini. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu ovovivipar atau hewan yang beranak dan juga bertelur.
Hewan ini dimaksudkan yaitu hewan yang embrionya itu tetap berada di dalam telur, namun telurnya itu tetap berada di dalam tubuh si induk betina. Di mana apabila sudah cukup umur, maka telur itu akan pecah di dalam tubuh induk betina dan juga anaknya tersebut akan dikeluarkan. Contohnya itu seperti berikut ini. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.